Alhamdulillah LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mulai tahun 2023 telah melaksanakan program internasionalisasi di bidang penelitian dan PKM. Nah, ini telah kami laksanakan dengan baik dan alhamdulillah targetnya tercapai. Jadi program kolaborasi internasional dengan para peneliti luar negeri dan juga PKM internasional yang dilaksanakan oleh para pengusul ini juga telah dilaksanakan dengan baik di beberapa tempat, di antaranya di Malaysia, di Bangkok, dan Brunei Darussalam. Kemudian selain penelitian dan PKM internasional juga ada program publikasi bersama dengan para peneliti luar negeri. Jadi hasil-hasil riset itu kemudian diolah menjadi sebuah artikel, kemudian disubmit ke jurnal internasional bereputasi. Kemudian juga ada program konferensi internasional yang mengundang para akademisi dari luar negeri. Dan ini juga alhamdulillah telah berlangsung secara rutin dan memberikan animo kepada para akademisi untuk terlibat secara aktif, mengirimkan paper-paper terbaiknya dari hasil riset dan juga hasil kajian di berbagai bidang keilmuan. Ini memberikan atmosfer akademik yang sangat baik untuk peningkatan UNESA menuju WCU. Kami selalu melakukan pertemuan secara periodik, baik untuk merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan dan memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan secara umum dan mengendalikan administrasi sumber daya manusia yang ada di LPPM. Target yang telah kami capai di tahun 2023 itu mengalami peningkatan yang signifikan. Misalnya publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi itu sebanyak 419 dokumen yang terindeks di database Scopus. Kemudian juga di jurnal internasional dan nasional itu ada 1.735 dokumen. Kemudian belum lagi yang di proceeding internasional itu ada 661 dokumen. Kemudian ada karya dalam bentuk buku, dalam bentuk produk-produk inovatif ya, kemudian dalam bentuk karya seni yang di-HKI-kan itu juga sangat banyak. Jadi totalnya capaian kami di tahun 2023 itu 4.661 dokumen. Nah, ini meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 yang jumlahnya 1.566 ya. Nah, ini kalau kami hitung peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 capaiannya itu 296%. Nah, ini peningkatan yang sangat signifikan gitu ya. Nah, ini tantangan bagi kami nanti di tahun 2024 saat ini tentu yang capaian 2023 itu menjadi baseline-nya akan lebih tertantang lagi untuk lebih meningkat lagi gitu. Peran pusat studi terkait dengan proses internasional dari LPPM untuk UNESA adalah terus berusaha untuk mencari kolaborasi dengan institusi, universitas, lembaga, mitra internasional dengan menjalin kerjasama baik di bidang penelitian, pengabdian, sharing keilmuan, dan pengembangan program kerja pada pusat studi. Hal ini dapat berupa berkolaborasi dalam penelitian yang dapat dimasukkan dalam publikasi atau menghasilkan produk penelitian bersama, melakukan pengabdian masyarakat skala internasional, melakukan diskusi mengenai bidang kajian atau permasalahan, terutama yang berhubungan dengan bidang kajian pusat pada studi yang ada di LPPM, yang bisa diselesaikan bersama mitra internasional. Mengundang mitra internasional sebagai narasumber dalam pertemuan ilmiah, konferensi yang sesuai dengan keahlian mitra internasional, menjadi narasumber
yang memberikan materi atau menjadi invite speaker di pertemuan ilmiah di luar negeri, mengundang mitra internasional menjadi guest lecturer yang dapat mendukung bidang keilmuan yang berhubungan dengan pusat studi yang ada di LPPM, dapat mengikutsertakan mahasiswa sebagai audiensi, mencari pendanaan yang mensupport kolaborasi internasional, baik pendanaan dari nasional maupun internasional yang dapat berupa penelitian maupun kegiatan PKM, bekerja sama dengan WTNBH, LPTK lainnya yang memiliki channel kerjasama pendanaan internasional. Strateginya yang pertama adalah mencari mitra dari perguruan tinggi luar negeri yang insan akademiknya itu produktif. Jadi mereka aktif di berbagai kegiatan akademik, baik secara tertulis melalui publikasi di jurnal maupun mereka yang sering diundang di dalam seminar-seminar internasional. Nah, mereka kami rekrut ya, para dosen, para peneliti ini juga kami anjurkan untuk mencari siapa yang akan direkrut, akan diajak menjadi mitra dalam kegiatan kolaborasi internasional itu. Jadi topik dan bidang keilmuan itu kan beda-beda ya. Jadi ada dalam rumpun pendidikan, dalam rumpun sosial humaniora, kemudian eksak ya, dan lain-lain. Ini masing-masing kan membutuhkan mitra luar negeri yang berbeda-beda. Nah, kami di LPPM memfasilitasi para peneliti untuk mencari jejaring. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman yang dari lulusan luar negeri ini juga kami arahkan untuk mencari teman mitra, ya, baik dari dosennya terdahulu pada saat Bapak Ibu dosen UNESA kuliah di luar negeri atau dari teman sejawat, ya, untuk bisa diajak bersama melakukan kolaborasi internasional. Jadi selain secara kelembagaan, secara personal ini juga menjadi strategi yang efektif. Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi internasional di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapan pelaksanaan koordinasi antar pusat studi dalam mendukung internasionalisasi. Setiap pusat studi hendaknya dapat target dalam mendukung internasionalisasi pendataan dapat berupa data. Selama ini internasionalisasi yang sudah ada di pusat studi yang sudah ada. Selain itu perlu disampaikan target agar terjadi peningkatan jumlah internasionalisasi. Harus jelas secara kuantitatif berupa apa saja based on data saat ini. Perlu adanya indikator kinerja yang jelas dapat mengukur keberhasilan internasionalisasi UNESA. Perlu dibuat dengan isian yang lengkap dan tertata, yang mendata mitra internasional dengan personal, yang menghubungkan dengan mitra internasional serta kerjasama berupa apa juga didukung dengan indikator yang ingin dicapai universitas seperti apa. 2024 ini pertama, selain kami melanjutkan yang sudah kami capai di tahun 2023 dalam peningkatan kolaborasi internasional di bidang penelitian dan PKM, kami juga akan mengembangkan lebih lanjut terkait dengan jejaring sumber pendanaan. Selain itu dari Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kementerian PMK ini tampaknya juga memberikan peluang melalui penelitian yang di situ para dosen bisa ikut berkompetisi, termasuk di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Para dosen di tahun 2024 ini alhamdulillah telah kami siapkan melalui kegiatan workshop berseri di tahun 2023 sesuai dengan kelompok dan rumpun keilmuan. Mereka sudah siap dengan proposal, tinggal tahun 2024 ini menunggu kesiapan secara sistem dari kompetisi nasional itu untuk mengunggah proposal.